Pernikahan merupakan momen penting dan membahagiakan bagi semua orang. Tentunya setiap pasangan memiliki cara sendiri untuk menikmati hari bahagianya. Di Indonesia banyak sekali ragam pernikahan adat yang unik pada setiap daerahnya. Di Jawa Tengah sendiri, tata rias pengantin juga beragam. Salah satunya riasan pengantin Solo Putri. Selain punya upacara adat yang lengkap, riasan yang masih banyak digunakan oleh para calon pengantin di daerah Jawa Tengah ini juga memiliki banyak filosofi dan makna yang belum banyak diketahui. Untuk pengantin Solo Putri itu filosofinya dari dulu kan kalau pengantin putri itu yang pengantin Solo Putri yang sekarang sudah masyarakat ya istilahnya begitu sudah booming, itu dulu hanya bisa dilakukan orang keraton saja. Tapi setelah Pak Harto itu mantu baru masyarakat seluruhnya bisa memakai adat Surakarta itu. Misalnya model kerajaan itu bisa dipakai oleh masyarakat umum. Selanjutnya makna filosofi setiap yang digerakkan itu mengandung pembelajaran seperti itu, dari mulai busana, dari mulai tata rias, dari mulai pranikah itu sudah ada itu maknanya semuanya. Kita awali kalau dari pengantin itu dari mulai kalau orang Jawa istilahnya Jawa itu mulai nonton itu melihat anak orang yang mau dipinang itu keturunannya siapa, lalu perilakunya anak tersebut yang akan dipinang itu baik apa enggak, keluarganya juga seperti itu. Istilahnya ada bobot bebet itu ada. Selanjutnya kalau sudah itu baru kita setelah nonton ini ada ketuk pintu itu nembung. Istilahnya nembung itu bertanya apakah yang akan dipinang itu sudah ada yang punya apa belum. Berikutnya setelah ditutup pintu, lalu kita berikutnya ada langkah untuk nyingseti itu sudah mau dipinang, jadi disingseti dulu. Istilahnya disingseti itu satu, kita kunjung sudah pakai alat-alat bahan yang untuk syarat-syarat nyingseti tersebut, yaitu satu pengadek busana dari mulai ujung kaki, sandal, jarik, kebaya, dan satu pengadek itu sebagai peningset. Tapi belum cincin, istilahnya itu peningset itu aja. Berikutnya setelah itu kita ada kesepakatan waktu, ditentukan waktunya kapan, lalu pihak yang dari perempuan yang sudah dilamar anaknya atau ditembung tadi memberikan jawaban kepada pihak laki-laki. Lalu itu kapan akan direncanakan, kan sudah istilahnya satu pendapat, satu tujuan, baik pengantin sudah setuju, orang tua sudah setuju, sehingga dijadikan rencana untuk pernikahannya atau rencana ijab kabul yang utamanya. Lalu ijab kabul itu dilaksanakan tahun bulan berapa sudah disepakati seperti itu. Kalau sudah disepakati rencana yang sudah ditentukan, nanti ada lamaran. Tadi kan malah seperti biasa adalah lamaran itu ya seperangkat ada syarat-syarat komplit dari baju, makanan, lalu ubur rampi yang lain itu diserahkan dari pengantin pria kepada wanita sesuai kesepakatan. Tentu saja yang sesuai kemampuan ya, istilahnya tidak ngarang-ngarani atau yang berlebih itu enggak ya, secukupnya pokoknya kesepakatan. Berikutnya biasanya dari pihak laki-laki kalau ada Jawa yang dari Solo itu membawa pengadek baju lagi dan ditambahi baju-baju yang lain. Lalu makanan-makanan yang keringan itu dibawa, lalu juga pisang rojo atau pisang ayu. Kenapa pisangnya harus rojo? Karena raja itu yang terbaik. Berikutnya setelah pisang rojo ada suruh ayu, gedang ayu, suruh ayu, nggih. Gedang ayu, suruh ayu itu ada maknanya juga. Kenapa pakai sirih? Karena sirih atau suruh itu maknanya suruhan, ya, mewakili. Istilahnya bahasa yang disampaikan di sebuah
wujud makanan atau yang lain seperti itu, sehingga itu sudah ada maknanya sirih. Kenapa kok daunnya sirih bukan daun yang lain? Karena sirih itu kalau digeget itu sirih itu daun yang bisa memberikan kekuatan gigi ataupun kekuatan cahaya. Jadi kalau orang zaman dulu kalau sudah nginang tuh cahayanya itu bersinar, maksudnya orang tua itu seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya liven ya, itu pakainya pakai menginang tadi, nginang. Jadi kenapa suruh itu dipakai untuk lamaran. Jadi gedang ayu suruh ayu. Pisangnya kenapa raja? Karena raja itu gambaran raja itu yang terbaik. Baik yang dibicarakan oleh ratu atau raja itu harus yang baik. Lalu kalau sudah diucap tidak boleh diulang lagi. Makanya kalau akan berbicara seorang raja itu harus dipikir dulu. Itu maknanya seperti itu. Nah, yang calon pengantin itu diharapkan seperti itu. Kalau sudah menikah itu harus berpikirnya seperti itu, tidak asal ngomong tapi dipikir dulu baru ngomong gitu. Jadi itu ada sebagai tuntunan karena dia sebagai kepala rumah tangga nantinya. Itu sehingga kesedangan suruh ayu. Lalu makanan jadah wajik pondoh. Pondoh itu jadah wajik itu ketan, dari ketan, lalu wajik itu ya juga dari ketan, pondoh itu dari nasi. Jadi kekuatan itu menjadi supaya erat hubungannya dari pengantin pria dan pengantin putri, sehingga kekeluargaannya itu akrab baik gitu. Makanan itu, lalu juga pakaian tadi sudah komplit. Lalu ada istilahnya apa itu namanya majmuan. Majmuan itu semua yang ada di pasar itu kita bawa. Tadi sedikit-sedikit tentu saja, dari ada gereh, lombok, terasi dan sebagainya yang ada di pasar, kerupuk dan sebagainya yang dijual di pasar itu ada istilahnya majmuan, bahwa orang hidup itu nanti mengalami bermacam-macam kehidupan itu, kita ketemu bermacam-macam. Itu supaya harus kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang diciptakan, yang diberikan untuk makhluknya itu sudah lengkap sekali. Makanya kita harus selalu ingat pada Allah dan selalu bersyukur. Itu istilahnya ada majmu ya Bu. Berikutnya ada istilahnya syarat. Itu setelah pisang dan komplit segalanya ada, kalau ada ya dilebihkan lagi boleh, kalau itu secukupnya yang untuk syarat. Berikutnya ada satu nampan lagi yang berisi tebu wulung. Itu bukan panjang-panjang, itu diros, dipotong, tebu wulung, cengkir gading, jeruk bali. Itu ada maknanya. Tebu wulung ya, itu sama cengkir gading. Jadi keduanya pengantin berdua itu sudah ngenceng pikir untuk hidup bersama. Misalnya namanya ada cengkir gading, itu satu. Lalu tebu wulung itu dua. Jadi manteping ing kalbu, masing-masing itu manteping kalbu, manteping rasa, sudah cocok, sudah cinta. Lalu dikuati dengan cengkir gading, kencengin pikir untuk membangun rumah tangga. Ada jeruk bali, itu cuma satu saja, itu sekali saja, tidak bola bali ya. Itu namanya istilahnya untuk syarat dari Jawa itu, Solo itu seperti itu. Jadi ada tebu wulung, cengkir gading, jeruk bali. Jeruk balinya hanya satu. Itu kalau lengkapnya ya, lengkapnya itu kalau memang adat Jawa itu mengandung filosofi seperti itu. Tapi adat Jawa itu komplit, upacara adat itu bisa dipakai bisa tidak, tergantung orangnya, monggo. Jadi itu adat budaya orang Jawa atau Indonesia itu memang kaya akan budaya. Nah, siapa lagi kalau tidak kita yang mengembangkan itu tentang syarat-syarat itu. Berikutnya ini untuk syarat yang kebutuhan dari lamaran sudah sampai di tempat. Lalu pada saatnya ijab kabul itu juga ada. Kalau acara yang komplit itu ada midodaren ya, midodaren itu juga ada tebusan kembar mayang. Juga ada upacara siraman, jadi siraman komplit, siraman dari pihak pria dan pihak putri. Yang pertama kan putri dulu, airnya sebelum ada 7 sumber. 7 sumber itu yang mencari itu pengantin pria. Jadi supaya berusaha, karena akan mendapatkan istri atau putri boyongan tadi, harus berusaha mencarikan air suci tadi. Jadi tergantung, kalau yang agamanya muslim ambilnya ya di masjid. Lalu ada kalau yang dari gereja mungkin ada juga dari di mana lah dia cari, bisa seperti itu. Dan itu kalau ngambil air itu juga untuk sedekah. Kalau zaman dulu ada yang dari sumber mana di sana, yang jauh-jauh seperti itu, di mana gitulah. Ini sekarang zaman sudah maju untuk
menggabungkan agama dan budaya itu tadi, supaya niatnya untuk sedekah mengambilnya di masjid seperti itu. Lah air sumber itu setelah ada acara upacara adat itu dituang di air siraman untuk perempuan, semua sudah diaduk. Sebelum untuk mandi perempuan itu kita ambil dulu untuk pengantin pria. Terus nanti juga ada utusan yang mengantar air tersebut untuk pengantin pria. Lalu di pengantin pria juga ada upacara adat sendiri untuk siraman setelah diberi air dari pihak perempuan. Lalu di pihak perempuan dilanjutkan upacara adat siraman. Jadi siraman dari mulai diawali dari sungkeman, lalu juga selanjutnya juga ada pasang BKTP. Kalau orang mantu itu pasang BKTP itu jandur melengkung, itu tandanya kalau orang mantu, ya. Seperti itu. Lalu pengantin putri itu sungkem pada orang tua, mohon izin, mohon doa restu bahwa dia akan memulai hidup baru. Saat itu sudah berakhir, kita nanti tidak ikut orang tua, ikut dengan suami, itu memang harus dipersiapkan. Bahkan pengantin sendiri sudah ada menjelang pra 40 hari itu sudah ada persiapan puasa, lalu membersihkan diri, pikiran dan ibadahnya untuk dikuatkan. Karena pra 40 hari itu memang kadang banyak gangguan godaan. Itulah yang kadang sudah menjelang nanti batal. Itu kan karena tidak dikuati itu. Makanya kita tetap harus itu seperti itu. Kita juga ikut istilahnya berpuasa juga dilakoni menjelang persiapan, supaya jadi persiapan bahwa besok itu tidak sendiri, besok tidak semaunya, karena sudah akan mendampingi suami gitu. Jadi kalau orang Jawa gitu juga ada persiapan mental gitu. Nah dari laki-laki pun juga sama, bukan perempuan saja. Jadi sudah menjelang 40 hari itu sudah persiapan seperti itu untuk menyatukan rasa tadi, dan juga persiapan prihatin untuk supaya pada hari pernikahan itu menjadi lancar dan baik sampai seterusnya dalam kehidupan barunya. Setelah itu tadi di awal itu, lalu kita upacara siraman tadi mulai sungkem, lalu kita disirami. Yang pertama dari perias dulu. Kalau periasnya sepuh itu ya didahulukan perias dulu, baru kalau yang itu masih mantu pertama kali itu diawali perias, karena mereka melihat dari contoh dari perias dilanjutkan. Nah kalau periasnya masih muda, kadang belum paham, yaitu kalau lebih tua itu yang punya kerja itu yang punya kerja dulu. Karena perias itu memang bisa dihitung dari depan, bisa dari belakang gitu ya. Makanya semua perias itu diharapkan memahami hal ini, tidak asal bisa melihat saja. Jadi hal budaya itu harus selalu dipelajari. Itu. Berikutnya setelah tujuh yang nyirami 7 orang dari perias bapak ibu, ya. Terus periasnya kalau pengantin putri yang sebaiknya yang nyirami ibu saja, ya, karena supaya tidak istilahnya apa ya, bukan agama apa saja. Kalau yang muslim itu kan memang tidak boleh, ya harus perempuan. Memang sekarang juga sebaiknya perempuan aja gitu. Itu kalau yang laki-laki juga laki-laki saja. Jadi ibunya hanya ibunya saja, perempuannya maksudnya. Di pihak putri juga demikian, dan mencari orang yang nyiram itu kalau bisa masih lengkap, kalau bisa. Kecuali kalau mbah itu kalau sedo atau sudah meninggal itu tidak masalah, kan mbahnya sendiri. Tapi kalau boleh bisa pilih, itu ya pilih orang yang bisa dicontoh hidupnya dan masih jangkep. Karena kan biar angsarnya itu apa yang saya itu nuruni ke bawah gitu. Nih. Jadi memang itu dari semua 7 orang itu harus yang sudah mantu, terutama yang nyirami, tidak asal orang dicomot gitu, ndak, supaya paham. Yang sudah mantu dan masih berdua komplit dan hidupnya bisa dicontoh, itu yang bisa dipilih. Kalau saudaranya budenya Pak Adinya meninggal karena dia harus nyirami misalnya, itu nggak apa-apa, memang budenya baik, hidupannya bisa ditiru gitu. Kalau bisa itu kalau baiknya gitu, tapi kalau enggak ada situasi kondisi ya monggo itu. Kalau yang benar seperti itu. Jadi ya fleksibel saja, tapi kalau bisa milih yang baik. Itu acara siraman. Setelah selesai itu ada air kendi, itu istilahnya toyo wening untuk dibersihkan yang terakhir, yang tadi kena bunga dan lain-lain.
Itu kalau untuk muslim biasanya air kendi untuk wudhu ya, karena nanti setelah itu supaya disolat dulu, biasanya menjelang asar itu nggih siramanya. Setelah selesai siraman, kendi itu dipecah sama bapak ibunya, tapi tidak asal mecah, juga pakai doa. Maksudnya orang mecah-mecah kendi, mecah pamore anakku Dewi misalnya. Itu maksudnya kalau dipecah biar pamornya itu pecah, wajahnya jadi cantik, nanti dirias, juga pemikirannya pecah. Jadi nanti kalau sudah menikah itu punya wawasan yang lepas dan di kehidupan baru itu tersebut. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak asal mecah. Makanya seorang pria itu harus memandu dan paham lengkap itu supaya upacara adat itu bisa terlaksana dengan baik. Juga sinkronisasi antara perias dengan pemandu acara atau pranatacara itu harus disinkronkan. Jadi kalau kita jadi perias tidak asal kerja hari itu, tidak, sebelumnya kita harus berkoordinasi dengan yang punya kerja, harus koordinasi dengan pembawa acara dan kelengkapan lainnya seperti itu. Melangkah berikutnya setelah selesai, lalu itu ada bopongan itu bopong terakhir, maksudnya itu kan sudah dibawa, kalau perempuan kan dibawa suaminya, nanti itu kita bopong terakhir, bopongan ya. Setelah bopongan nanti ada potong rikmo itu perias yang mandu, nanti dipotong, dari bapak juga motong 3 kali, juga ibu juga 3 kali. Kalau aturan panduannya ya bergantian, bapak dulu terus ibu. Berikutnya nanti ada potong tumpeng untuk nyuapi terakhir kepada anak tersebut. Setelah itu kan tidak minta maaf lagi sama orang tua, sudah dibawa suaminya. Jadi itu suami itu juga sudah diberi pengertian oleh periasnya bahwa setelahnya kamu punya tanggung jawab, bukan sendiri, juga punya tanggung jawab pada istrinya. Berikutnya setelah selesai itu semuanya, itu masuk di kamar, dilanjutkan oleh perias untuk dikerik itu dipola paisnya itu apa. Kalau paisnya itu Solo Putri ya sesuai ketentuan Solo Putri. Kalau yang Jogja ya kita sesuai Jogja, karena pais Jogja dan pais Solo Putri itu berbeda bentuknya. Kayaknya sekilas itu hampir sama tapi beda. Jadi kalau di Jogja itu agak runcing ya, itu paisnya ada. Itu kalau di Solo itu agak membulat ya, seperti itu, ada gajahan, ada pengapit ya. Kalau tengah itu yang gajahan, pengapit, lalu ada penitis ya, ada godek. Itu yang Solo. Kalau Jogja juga seperti itu, cuman agak runcing ya. Nah, ini yang kita sampaikan masalah Jogja. Paes itu ada lah, itu memang diberi, itu kan sudah di paes ya, atau itu dipola, dilangkan seperti itu ada maknya, ada pengapit ya. Banyak kehidupan itu udah ada pengapit. Dari hidupnya itu tidak bisa sendiri, kita sudah ada ngapit, godek itu untuk kita juga harus berpikir di sini ya. Ada penelitian juga ya, ada filosofinya semua, bahwa kita tuh setelah menikah tuh harus cerdas, semuanya harus cerdas. Dari sini dipola, harus pikirnya pas, dari pengapit juga. Jadi kita kalau sudah berkeluarga sebetulnya itu dari mulai berbicaranya itu dengan dipikir dulu. Jadi setiap ini supaya nanti sinkron dengan kehidupan, jadi nggak banyak ribut dengan keluarga, karena kita memang seperti itu. Makanya ada pelajaran, kalau di orang-orang gereja itu ada pelajaran pranikah, itu ada. Nah sekarang di Islam pun juga ada, juga sudah kita ada bimbingan itu sebelumnya sudah diarahkan juga dengan periasnya terutama. Makanya saya menyampaikan kalau pada perias-perias yang muda, yang murid-murid saya itu harus belajar, karena perias itu bukan pekerja biasa, kamu adalah pekerja yang luar biasa, kamu harus memahami semuanya. Makanya istilahnya dapatnya ini kan beda ya, makanya kamu harus tidak asal merias aja. Jadi kamu harus pelajari dan kamu harus mau belajar
Bahkan kamu kalau merias Jawa ya harus pakai kain, apa etikamu di mana-mana, cara berbicaramu, rias itu harus bisa untuk dicontoh.